Halo, jumpa lagi bersama saya, Rustam Simamora. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan rumus perkalian sinus dan kosinus dua sudut. Di dalam video ini kita akan membicarakan bagaimanakah menemukan ulang rumusnya dan bagaimanakah menggunakan rumus itu dalam soal. Ini saya ambil dari UN tahun 2010. Hasil dari sinus 60 dikurang A derajat ditambah sin 60 tambah A derajat per cos 30 tambah A derajat ditambah cos 30 kurang A derajat. Untuk menyelesaikan soal ini kita akan menggunakan rumus dan rumusnya kita akan temukan ulang. Bagi yang tidak sabar untuk menggunakan rumusnya, boleh dipercepat videonya atau diloncat. Jadi dasar penemuan rumusnya atau pembuktian rumusnya bersumber dari rumus jumlah dan selisih sudut. Sinus alfa tambah beta itu kan sama dengan sinus alfa kosinus beta ditambah kosinus alfa kali sinus beta. Sedangkan untuk selisih sudut, alfa sinus alfa kurang beta sama dengan sinus alfa kali cos beta dikurang kosinus alfa dikali sinus beta. Untuk kosinus alfa tambah beta itu akan sama dengan kosinus alfa kosinus beta ditambah, kalau ditambah di sini maka di sini kurang ya, sinus alfa sinus beta. Kalau dia kosinus alfa kurang beta, maka dia akan menjadi kosinus alfa kosinus beta kurang di ruas kiri maka tambah di ruas kanan. Sinus alfa kali sinus beta. Seandainya kita jumlahkan sinus alfa tambah beta dengan sinus alfa kurang beta. Ingat tadi sinus alfa tambah beta itu adalah sinus alfa kali kosinus beta tambah kosinus alfa kali sinus beta. Sedangkan untuk sinus alfa kurang beta itu adalah sinus alfa kosinus beta dikurang cos alfa kali sinus beta. Kalau kita jumlah, maka kita akan dapat sinus alfa tambah beta ditambah sinus alfa kurang beta itu akan sama dengan yang ini habis. Ya, cos alfa sin beta ditambah negatif cos alfa sin beta habis. Jadi tinggal sinus alfa cos beta ditambah sin alfa cos beta. Dia ditambahkan dengan dirinya sendiri, kita dapat 2 sinus alfa cos beta. Bagaimana kalau seandainya kita kurangkan? Kalau seandainya kita kurangkan, kita akan dapat apa? Kita akan dapat sinus alfa tambah beta kurang sinus alfa kurang beta. Kalau dia kurang, yang habis justru sinus alfa cos beta dengan sinus alfa cos beta yang di bawah ini. Jadi tinggal di sini cos alfa sin beta dikurang negatif cos alfa sin beta. Cos alfa sin beta kurang negatif cos alfa sin beta menjadi cos alfa sin beta ditambah cos alfa sin beta. Kita dapat 2 cos alfa sin beta. Sekarang kita akan bekerja dengan yang cos. Cos alfa tambah beta itu sama dengan kosinus alfa kosinus beta dikurang sinus alfa sinus beta. Kosinus alfa kurang beta sama dengan kosinus alfa kosinus beta ditambah sinus alfa kali sinus beta.
Bagaimana kalau seandainya kita jumlah? Maka kita akan dapat apa? Ya, cos alfa tambah beta ditambah cos alfa kurang beta. Kalau dia ditambah, yang ini habis. Tinggal cos semuanya. Cos alfa cos beta ditambah cos alfa cos beta. Kita dapat 2 cos alfa cos beta. Bagaimana seandainya kalau dia dikurangkan? Kalau dia dikurangkan, kita akan dapat cos alfa tambah beta dikurang cos alfa kurang beta. Kalau dia dikurang, berarti cos alfa cos beta yang ini habis dengan cos alfa cos beta yang di sini. Mereka saling meniadakan karena dikurang. Sedangkan suku yang ini negatif sin alfa sin beta dikurang sin alfa sin beta menjadi negatif 2 sin alfa sin beta. Ya, sekarang kita akan menyimpulkan rumus yang sudah kita temukan itu. Kita menulis dari kanan duluan. Itu berarti kalau 2 sin alfa cos beta itu sama dengan sinus alfa tambah beta ditambah sin alfa kurang beta. Kalau dia 2 cos alfa sin beta, maka dia bisa diganti oleh sin kayak yang tadi itu, hanya saja tambah jadi kurang. Sin alfa kurang beta. Kemudian untuk yang cos-cos. 2 cosinus alfa cosinus beta bisa dibuat menjadi cosinus alfa tambah beta ditambah cosinus alfa kurang beta. Sedangkan negatif 2 sin alfa sin beta bisa digantikan oleh cos alfa tambah beta dikurang cos alfa kurang beta. Jadi ini poin penting dalam penemuan rumus ini. Ya, sekarang kita akan kembali ke soal tadi. Jadi ini soalnya, kalau misalnya kita sesuaikan dengan rumus yang kita temukan ulang tadi, rumus yang paling relevan adalah rumus yang pertama dan rumus yang ketiga. Kenapa? Karena sin tambah sin dan cos tambah cos. Rumus yang kita temukan ada yang sin tambah sin dan ada yang cos tambah cos. Jadi kebetulan di rumus kita duluan yang pakai tambah. Ini boleh saja kita buat menjadi seperti ini. Sinus 60 ditambah A derajat ditambah sinus 60 dikurang A derajat. Biar sama persis seperti rumus kita. Per kosinus 30 ditambah A derajat ditambah kosinus 30 dikurang A derajat. Jadi kalau kita perhatikan, ini berperan sebagai alfa dan ini beta, alfa, beta. Yang di bawah ini yang berperan sebagai alfa, ini beta, alfa, beta. Lihat, sinus alfa tambah beta ditambah sinus alfa kurang beta, yang rumus yang pertama itu digantikan oleh 2 sinus, masuk alfanya berarti masuk yang 60 derajat. Cos beta. Masuk betanya berarti masuk A-nya. Sekarang yang bawah. Ini cos ditambah cos. Rumus yang ketiga. Cos ditambah cos. Berarti masuk 2 cos alfa cos beta. Masuk 2 cos masuk alfa berarti masuk 30 derajat. Alfanya di sini 30 derajat. Kemudian masuk cos beta. Betanya di sini adalah A. Ini kemari coret. Kemudian
2 dengan 2 juga coret. Tinggal sinus 60 derajat. Sinus 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Kemudian kosinus 30 derajat sama-sama setengah akar 3. Jadi hasil lahir 1. Jadi jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah A. Jadi demikianlah perjumpaan kita buat hari ini. Terima kasih buat perhatiannya. Dukung saya untuk membangun channel saya dengan like dan subscribe. Terima kasih.